Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusulana ladaihim yaktubun. Wa qala azza wa jalla aidan hadha kitabuna yantiqu alaikum bil haqq wa inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Wa qala aidan wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zuburi wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Wa qala fi ayatil akhar, yani fi ayatil ukhra, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Al-Ah Abdullah Rubil dan juga Ustazah Ilmi dan juga Ustadz Wandi. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya akan membahas terkait dengan lanjutan daripada topik kita yang kemarin, yaitu tentang deskriptif statistik, ya. Yang ini akan banyak sekali, ini ada dalam 70 slide gitu ya. Jadi kita akan bagi dua. Pertama memang kita banyak ke teori ya. Lepas itu juga nanti pun last sekali insya Allah lepas sholat maghrib ya, kita ada praktik sedikit ya untuk di Excel ya, di Microsoft Excel untuk menggunakan beberapa fitur daripada Microsoft Excel ya dalam menghitung statistik, khasnya di deskriptif statistik. Nah, sebelum saya mulai, saya akan mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-80, kemudian juga surat Al-Jathiyah ayat ke-29, Al-Qamar di 52-53 dan juga di As-Saffat 147. Ayat-ayat ini di dalam surat Az-Zukhruf ayat 80 itu berbicara tentang bala wa rasulana ladaihim yaktubun ya, dan utusan-utusan yaitu para malaikat itu kami selalu mencatat di sisi mereka. Jadi ada unsur pencatatan, kemudian juga ada disebutkan lagi dalam surah Al-Jathiyah ayat 29 juga hadza kitabuna yantiqu alaikum ya alaikum bil haq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuturkan terhadapmu dengan benar ya, kitab yang hadza kitabuna, ini adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan yantiqu alaikum bil haq, dan sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Inna kunna nastansikhu, ada nasakh ya, ma kuntum ta'malun. Ini juga berbicara tentang pencatatan ya, tentu saja mencatat itu ada numbers di sana. Oke, kemudian juga masih terkait dengan catatan juga dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur ya, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat ya tercatat dalam buku-buku catatan ya, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dan segala urusan ya baik yang kecil ataupun yang besar itu sudah tertulis. Jadi bagaimana ya pencatatan ini menjadi hal, terutama amal baik dan amal buruk, yang besar dan yang kecil itu telah menjadi satu bagian dari numbers yang dalam ilmu disebut dengan statistics deskriptif. Oke. Nah, kemudian terkait juga dengan numbers juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat ke-147, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami Allah Subhanahu wa taala itu telah mengutus yaitu Nabi Yunus ya alaihi salam kepada 100.000 atau 100.000 orang
atau lebih ya. Di situ ada kata-kata mi'ati alfin, jelas sekali ya, ada 100.000, au yazidun, kok ada lebih gitu ya, tidak disebutkan mi'ati alfin misalnya wa homsin au wa mi'atain dan seterusnya, tapi di situ menyebutkan menggunakan kata-kata au yazidun. Nah, para ulama dan juga Islamic scholar ketika menginterpretasi daripada ayat ini ya, ayat ini maknanya apa ya? Kalau ayat nih kalau dalam bahasa Melayu nih kalimat jadinya ya. Jadi this verse ya menunjukkan bahwa di sana ada unsur estimation ya, bahwa bukan mi'ata alfin ya, bukan hanya mi'ati alfin ya, bukan hanya 100.000, tapi lebihnya berapa kena hitung lah, jadi perkiraan gitu ya. Oke, nah dari sini kemudian ya ada 1, 2, 3, 4 ya, selain juga ada beberapa ayat yang lain terkait dengan numbers, dengan angka, kemudian juga dengan deskripsi dari data-data atau deskripsi daripada data-data yang statistik itu ya, menunjukkan bahwa ya ada ternyata base matematik ya, basic daripada matematik dan juga statistik di dalam Al-Quran. Nah, ini menjadi satu energi ya, satu kekuatan bagi kita untuk bagaimana menggabungkan ketika belajar pun ya, ada example-nya dengan Islam, kemudian juga ada contoh-contohnya, kemudian juga ada terkait juga dengan objek daripada Islam, dunia Islam dan kaum muslimin. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang atau mendiskusikan bersama tentang deskriptif atau deskriptif statistik ya. Nah, ini kemarin sudah dibahas tapi saya ingin mendetailkan lagi sehingga satu pertemuan ini khas kita akan membahas tentang deskriptif statistik atau statistik deskriptif. Nah, ini pertama teorinya ya, kemudian kedua mungkin ada sedikit lebih detail, dan last sekali nanti kita akan praktek di Microsoft Excel ya, dalam fungsi di statistik deskriptif atau deskriptif statistik. Nah, oke, kemarin kita sudah belajar review sejenak bahwa yang namanya deskriptif statistik itu adalah metode atau cara yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengajian suatu gugus data. Gugus ini maknanya kumpulan, collection ya, daripada data sehingga memberikan informasi yang berguna. Nah, itu deskriptif, atau ada juga menyebutkan sebagai metode yang berkaitan dengan pengumpulan, penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Kalau ada satu data, satu information yang di sana ada numbers, ada angka, maka itu adalah deskriptif statistik. Oke. Nah, kemudian ketika membahas tentang deskriptif statistik ya, atau statistika deskriptif, ini terkait dengan biasanya dalam bentuknya adalah tabel ya, diagram, grafik, dan juga besaran-besaran lain di berbagai media ya, di magazine, di newspaper, di online website dan lain sebagainya. Itu jadi terwakili oleh apa yang disebut dengan tabel juga, diagram atau grafik. Kenapa? Karena untuk memudahkan agar orang ketika melihat, oke, saya sudah boleh baca daripada diagram ini ya. Orang mungkin Melayu biasa cakap nih rajah ya, kita boleh tengok daripada rajah ini dan nampak, tak perlu detail data dengan naratif, tapi cukup dengan satu rajah dan nampak macam mana thinking framework dan lain sebagainya. Oke. Nah, kumpulan data yang akan diperoleh atau yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Maknanya grafik, diagram atau tabel itu ya, atau tabel itu ya, maka dia akan memberikan informasi simple, ringkas, dan orang sekali pandang dia dah nampak tuh. Oke, jumlah lelaki muslim di Singapura ini sekian, yang perempuan sekian, yang kanak-kanak sekian, dah dalam satu diagram ya, dalam satu grafik, dalam satu mungkin chart dan lain sebagainya.
Itu adalah statistik deskriptif. Nah, informasi yang diperoleh dari statistik deskriptif ini antara lain adalah ukuran tentang pemusatan data, maknanya data dia dalam satu tempat atau dalam satu center diagram atau mungkin tabel atau dalam satu lokasi tertentu lah ya, dan juga ukuran penyebaran data serta kecenderungan suatu data. Jadi data ini macam dia ada kenaikan ada turun atau ada stabil ya, settle dan sebagainya, itu boleh nampak daripada rajah yang ada yang memberikan information kepada kita tentang satu permasalahan, tentang satu informasi. Ini adalah statistika deskriptif. Oke. Nah, untuk apa statistik deskriptif ini ya? Utamanya adalah to analyze ya, dan juga mengolah data yang telah di-collecting dari sebuah penelitian. Jadi deskriptif ini dimulai dari menentukan objek daripada riset kita ya, lepas itu karena jadi batuk juga nih ya, karena data daripada riset kita ini kena kumpulkan, kita kena collect ya. Lepas itu kita perlu cari dengan apa kita guna toolnya, alatnya, biasanya dengan menggunakan kuesioner. For example, ketika saya nak buat pasal tingkat pendidikan daripada pengurus-pengurus masjid di Singapura misalnya. So berarti saya kena buat kuesioner dan saya akan hantar, baik itu manual ataupun digital yang menggunakan example Google Form gitu ya. Kita hantar kepada pengurus-pengurus ya, pengurusi atau mungkin yang mereka bekerja di masjid misalnya. Nah, dari situ kemudian dari data itu, dari hasil kuesioner itu, biasanya dalam bentuk numbers tentu saja, dalam bentuk angka, itu akan kita kumpulkan dan kita akan displaykan. Oh, ternyata yang mereka pengurus masjid, yang mereka itu ada PhD, ini ada berapa orang, yang master berapa orang, yang degree ada berapa orang. Mungkin yang pendidikannya, education dia daripada Malaysia, daripada Egypt, ya daripada Indonesia, dari satu frame atau dari satu grafik itu kita dah nampak. Jadi setelah data dikumpulkan, so kita boleh menganalisis, kita boleh tengok, oke, jumlah sekian, ini sekian. Nah, biasanya ditampilkan dalam sebuah grafik atau yang lainnya. Nah, tentu saja ini akan memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas bahwa deskriptif atau statistika deskriptif atau deskriptif statistik ini dia hanya mendeskripsikan ya, hanya menyampaikan informasi tanpa memberikan rekomendasi, estimasi dan juga prediksi ya. For example, misal saya ada data terkait dengan pertumbuhan daripada ekonomi ya. Oh, ternyata jumlah daripada ekonomi ini atau pertumbuhan daripada economic growth-nya ini dia meningkat ya, dia meningkat. Nah, kemudian ada data lagi satu bahwasanya orang miskin pun ya mengalami penurunan. Tapi dia data yang berbeza. So, dalam statistik deskriptif ya, ini berarti kita hanya memberikan informasi bahwa ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam satu negeri atau dalam satu negara ini, dalam satu government ini dia mengalami kenaikan ya, sementara data yang lainnya, other data, itu menunjukkan bahwa masyarakat miskin itu mengalami mengalami penurunan, maknanya jumlah dia, numbers dia itu dia mulai berkurang. So, kalau deskriptif sampai di situ saja, tanpa ada inferensial, tanpa ada kesimpulan, estimasi ataupun prediksi. Kita tak boleh menyatakan bahwa pertumbuhan daripada ekonomi ini ternyata berpengaruh terhadap berkurangnya masyarakat miskin ya. Itu bukan bagian daripada statistik deskriptif ya, tapi itu sudah masuk ke statistik inferensial yang nanti di next insyaallah kita akan bahas tentang statistik inferensial dengan how to practice in our research biasanya itu. Tapi ini berarti yang deskriptif dan simple
simple dan sederhana. Jadi deskriptor ini dia tidak bisa mengestimasikan, tidak bisa memprediksi, tidak bisa juga menyimpulkan dengan kesimpulan yang terkait dengan data yang lain. Jadi data yang itu saja ya, bahwa bahwa jumlah misalnya orang kurang upaya, jumlah OKU di Singapura ini sekian, yang muslim sekian, yang non muslim sekian. Mungkin juga bahwa jumlah daripada kanak-kanak nih di bawah 5 tahun misalnya ya di Singapura ini sekian. So kita boleh memprediksi nanti kehadapan berarti dalam tahun 2025 ke dalam 2030 ke mungkin dah lebih banyak lagi, lebih ramai lagi kanak-kanak yang dah besar. Nah, mungkin kita pun boleh tengok macam bila sekarang ni kita tengoklah, tak semua mungkin karena saya tak ada data ya. Ada masyarakat muslim di Singapura ni yang anaknya banyak, tapi ada juga yang anaknya tu hanya 1 atau 2. Pun ada yang tak menikah atau mungkin menikah tak punya anak gitu, atau tidak mau punya anak. Nah, sebenarnya kita boleh tengok nih anak yang ya, lebih banyak yang anaknya banyak atau yang anak itu hanya 1 atau 2. Kalau dah tahu, kita boleh prediksi kehadapan. So bila ternyata dalam 60-70% anak-anak atau umat muslim di Singapura ini dia lebih banyak anaknya, so kita boleh prediksi bahwa dalam 5 tahun atau 10 tahun kehadapan jumlah atau numbers daripada muslim di Singapura ini dia akan meningkat. Tapi itu prediksi ya, kita tak masuklah dalam berbagai ranah yang lainnya, politik and others ya. Oke, nah ini kegunaannya. Yang berikutnya adalah terkait dengan deskriptif statistik, metode atau cara ya dalam statistik deskriptif ini ada banyak dan kita akan detailkan sekarang sampai selesai ya. Pertama terkait dengan pemusatan data, dia ada data tunggal dan juga ada data yang berkelompok. So saya yakin dah pernah belajar lah, karena ini memang subjek materi ini memang untuk sekolah menengah dan juga sekolah atas. Berarti mungkin kita hanya cukup review saja ya. Ada mean ya, rata, kemudian juga median ya, kemudian juga ada modius ya atau mode yang menjadi data yang kemarin kita sudah bahas, yaitu yang sering muncul. Kalau kemarin hanya sekilas, saya ingin lebih detail lagi dan nantinya akan dipraktekkan dalam Microsoft Excel. Oke, jadi yang pertama adalah pemusatan data ya, kemudian yang kedua adalah ukuran letak data ya. Jadi daripada letak data ini dia apakah tunggal atau berkelompok, nanti ada kuartil dan juga desil ya. Ini pun dah biasa, tapi agak sedikit beza nih dalam istilah ya. So nanti saya akan gabungkan dengan antara in English dan juga dalam bahasa ya. Mungkin agak beza sedikit, macam simpangan, macam nanti ada jangkauan atau mungkin ragam ini maknanya variance ya. Jadi agak sedikit beza. Jadi nanti kalau ada apa-apa belum paham benda ni, boleh kita discuss lah ya. Mungkin after salat asar insyaallah taala. Oke, ya. Kemudian yang ketiga juga ada ukuran penyebaran data ya. Pada data tunggal ini dia ada jangkauan atau kita sebut dengan selisih jangkauannya ada 3, jangkauan antar kuartil dan juga simpangan ya. Nanti ada simpangan rata. Nanti next ada ininya, ada Englishnya gitu ya. Nah yang keempat ada juga ukuran penyebaran data pada data berkelompok ya. Ini ada sama juga tadi yang atas itu adalah data tunggal. Data tunggal ini maknanya dia hanya satu saja. Misal tinggi badan pelajar di KIM ya, mungkin ada yang 160, 162, 163, 165. Nah, bila dia hanya satu saja, dia adalah data tunggal. Tapi kalau umpamanya kita bagi range, kita bagi cluster nih, kita bagi kelompok. Oke, yang 150 sampai 160 nih ada berapa pelajar. Yang 160 sampai 165 nih ada berapa pelajar. Yang 165 sampai 170 ada berapa pelajar. So dia namanya adalah data atau data berkelompok. Nah, ini masing-masingnya dia ada khas, ada karakter yang bila kita nak cari itu kena ada formula atau dalam bahasa ini rumus. Oke, nah kita awali dengan mean, rata. Nah, tadi ya. Jadi ketika kita cakap pasal
method dalam statistik atau statistik descriptive method, ya, kita akan menemukan ada yang disebut dengan pemusatan data, ya, baik itu datanya dalam bentuk tunggal ones gitu ya, ataupun dia berkelompok clustering. Nah, di sini yang pertama nih ada yang disebut dengan rata atau mean. Saya rasa sudah paham semua, tapi tak apa, saya jelaskan supaya nanti mungkin boleh diulang-ulang bila belum paham. Oke. Nah, perbandingan yang disebut dengan mean atau rata-rata atau rata nih adalah perbandingan daripada jumlah seluruh data dan banyaknya data. Ya, jadi jumlah data itu ada berapa, lepas itu kita bagi gitu ya, kita decide itu jumlah numbers daripada data itu. Nah, yang pertama yang ini yang warna purple nih, dia adalah rumus rata-rata yang dia datang tunggal. X cap ya, dia sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah seterusnya sampai X, nah S sampai N dan seterusnya ya, sampai kemudian dia dibagi decided dengan N atau jumlah numbers daripada data itu, ya. Ini paling gampang kalau di Excel ini tinggal kita average, dah jadi selesai itu, tak perlu pikirin lah ya. Jadi ini nilai rata-rata dari sebuah data. Nah, kalau dia guna data itu data itu dia tunggal, maka dia gunakan pun formula ini atau rumus ini ya. X cap ini sama dengan ya jumlah daripada XI ya per atau dibagi N ya. N ini adalah banyaknya data. Ini actually di antara ini dengan ini dia sama gitu ya. Hanya ini lebih mungkin lebih agak rumit sedikit lah ya. Kalau ini lebih simple. Yang lebih mudah lagi kita tengok nanti di slide berikutnya. Nah, yang ketiga bila dia atau yang kedua bila data dia itu dah clustering, dia berkelompok dan dah dibagi bagian-bagiannya, so dia kena ada X cap-nya nih, dia sama dengan jumlah daripada FI ya, itu dikali dengan XI ya, nanti dibagi dengan jumlah F yang I-nya itu. Nah, FI ini artinya adalah frekuensi kelompok data dari data yang I ya, yang kesemuanya dari keseluruhan data. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah contoh daripada mean ya, contoh atau rata. Sorry ya, ini sedikit tadi. Oke. Nah, baik. Nah, ketika bicara tentang contoh atau mean ya daripada rata, ini mudah sekali ya. Tadi kan yang di atas ini adalah formula, dia punya formula. Yang di bawahnya ini adalah contohnya, example. Di sini ada markah ya, nilai daripada subjek statistik, for example ya. Misal saya bagi dalam satu orang nih, Abdullah misalnya gitu ya, bukan Ustaz Abdullah Rubil ya. Kita sebutnya Abdullah lah ya. Nah, Abdullah ini dia nilai presentasi ini dia 60 ya. Kemudian tugas dan makalah ada 55 ya. Kemudian challenge nih ada 75 dan juga kehadiran nih karena selalu rajin nih 90. Nah, jadi secara keseluruhan berarti 60 plus 55 plus 75 plus 90 ini sama dengan 280. So 280 karena ini jumlah numbers daripada components nih ada 4, so berarti 280 dibagi 4 ini sama dengan 70, sehingga mean atau rata-rata daripada data tersebut adalah 70. Jadi saya bila nak bagi markah nih kepada pelajar nih, kalau macam presentasinya dia kurang sedikit nih